Ya teman-teman, ya ada Afif, ini ada Hana ya. Apa kabar kalian berdua teman-teman? Baik-baik Kak. Sehat ya? Sehat dong. Jadi Afif ini dari Sebaya PKBI Jatim ya, dan juga Hana Maria ini mahasiswa psikolog Ubaya ya. Ini dalam rangkaian apa nih? Hari spesial Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Iya, memperingati sih Kak. Jadi kita bakal ngomongin tentang mental breakdown gara-gara kekerasan seksual di media sosial. Gimana ya? Kenapa harus ngomongin tentang ini Kak? Ya terserah Afif, Mohana ya silakan, monggo. Yang jelas ini sering terjadi ya Kak ya. Jadi kalau zaman dulu itu yang sering terjadi adalah bullying, kekerasan secara langsung. Kalau kita lihat teknologi sekarang nih kan semakin maju nih, semakin berkembang, makin canggih akhirnya kekerasannya jadi berkembang juga. Jadi muncul aneka ragam kekerasan. Salah satunya ya yang berbasis elektronik ini. Itu jadi ya padahal secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan mental secara itu korbannya. Tapi kalau menurut Afif ya, saking canggihnya perkembangan zaman ya, termasuk yang namanya gadget juga, teknologi lah intinya ya. Kalau Afif lihat sejauh ini kekerasan seksual itu gimana Afif? Apalagi nih ya, kalau aku sih ngelihat di medsos tuh anak-anak kecil digitu-gituin lah gitu loh ya, intinya digituin lah gitu loh. Ya gimana? Yang salah ini sebenarnya medsosnya, orangnya, atau gayanya kayak gimana Fit? Kalau bicara tentang itu sebenarnya medsos gak seberapa salah ya karena itu kan bisa dikatakan alat lah perkembangan zaman. Jadi kembali ke kita bagaimana cara mempergunakan. Kalau kita mempergunakan medsos itu dengan hal baik ya medsos itu menjadi hal yang baik juga. Cuman kalau kita menggunakan untuk hal yang negatif, buat melakukan kekerasan, buat melakukan bullying atau hal lainnya yang sekiranya merugikan ya, itu juga menjadi media juga untuk menjadi penyalur untuk hal yang negatif seperti itu Kak. Tapi kalau untuk menurut Hana sendiri gimana ngelihat kasus yang ada, apalagi kekerasan seksual ini kan ya tiap daerah tuh pasti ada aja berita yang seperti itu. Nah gimana Iya sebenarnya hampir sama kayak Kak Afif ya Kak ya, karena kan sekarang itu teknologi kan semakin berkembang dan pastinya tuh semua orang baik dari semua usia tuh pasti mengakses yang namanya media sosial dan pasti ya kembali lagi ke kita tuh bagaimana sih cara kita menggunakan. Nah kalau kita lihat dari berdasarkan data ya Kak ya, sekarang itu kalau tercatat dari sepanjang tahun 2023 itu terkumpul sebanyak ada sekitar 289.000 itu kasus KBSE atau kekerasan berbasis seksual secara online yang tercatat di Komnas Perempuan. Jadi memang sebenarnya nih ya kekerasan tuh tidak hanya fisik loh Kak. Sekarang itu karena ya tadi saya bilang ya, karena semakin berkembangnya teknologi itu kadang orang-orang tuh banyak yang menyalahgunakan. Yaitu tadi yang seperti Kak Afif bilang ya, ada semacam bullying, terus juga banyak orang yang menggunakan itu sebagai hal untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu ya. Makanya itu sangat mempengaruhi kesehatan mental juga ya. Tapi tapi kalau menurut Afif sendiri, ini kan banyak banget ya. Tadi ada sekitar 289.111 ya. Korbannya ini gimana Afif? Cowok, cewek? Umur kalau kita bicara tentang korban sebenarnya semua bisa jadi korban. Tua muda. Kalau kita bicara tentang pelaku semua juga bisa jadi pelaku nih Kak. Cuman kalau kita melihat secara langsung kebanyakan yang jadi ya kayak kelompok rentan. Contoh kayak perempuan, terus anak, bisa juga orang yang dibilang minoritas juga, itu kan bisa jadi korban juga. Jadi istilahnya itu KSBE. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini sebenarnya apa maksudnya, Afif? Jadi
Contoh sederhananya gini, kalau kita lihat postingan, kita memberikan komentar negatif itu secara tidak langsung kejahatan juga. Iya, kejahatan juga, Kak. Iya. Padahal kita mungkin ngerasanya, alah cuman komen gitu aja sih. Padahal alah cuman kita post gitu aja sih. Cuma kan secara tidak langsung kita nggak tahu dampak apa yang dirasakan oleh si korban. Kita ngerasakan nggak dia itu ngerasa kayak gimana, apakah dia. Jadi walaupun ngetik dengan bahasa yang kasar melalui tangan, melalui itu termasuk Kak. Kekerasan jadi juga. Emang gimana ya? Oh iya. Kita ngiranya enggak ya, secara tidak langsung itu bisa jadi kekerasan, bahkan bisa berdampak juga ke korbannya. Berarti kan itu bisa dibilang hal yang tidak remeh juga. Karena kan kalau kita lihat dampaknya banyak banget, bisa depresi, kecemasan, bahkan trauma yang mendalam. Hana, balik lagi ke Hana. Gimana Han ngelihat kasus ini Han? Karena sekarang yang jahat ini bukan cuma mulut doang, tapi yang jahat ini tangan gitu loh, Hana. Gimana? Bener sih sebenarnya udah disebutin sama Kak Afif juga ya Kak ya. Sekarang itu mungkin yang menjadi perhatian juga itu bagaimana sih kita itu bijak dalam menggunakan media sosial ya. Karena ya sesimpel aja sih kita mungkin iseng ya. Mungkin itu maksudnya bukan kasar, tapi kan kita harus lihat dari sisi korbannya. Bagaimana sih ketika dia membaca mungkin menyinggung fisik terutama ya Kak ya, mungkin yang banyak mungkin dari segi fisik ya, kayak celotehan fisik mungkin itu kan kita kalau komen mungkin ya tidak sadar itu bisa mempengaruhi ke psikologis korbannya gitu ya, dan itu juga pasti berakibatnya tuh bisa panjang loh Kak, bisa mungkin dia akan merasa kok seperti komennya kok seperti ini sih, apa ada yang salah ya dari diriku, dan itu bisa membuat dia bisa kayak terasing secara sosial gitu loh Kak, jadi dia bisa merasa dia kayak merasa tidak berguna atau dia mungkin merasa tidak beda dengan badannya, seperti itu sih Kak. Sebenarnya kalau ngomongin tentang isu masalah kekerasan ya seksual yang berbasis elektronik ya, itu banyak sekali hal yang bisa diomongin. Tapi kalau untuk dari Afif sendiri ya, kalau ngomongin tentang isu-isunya itu apa-apa aja Fip sebenarnya Pip? Kalau kita bicara tentang isu banyak ya. Salah satunya ada sextorsi, di mana bentuk kekerasan seksual menggunakan siber yang dilakukan dengan memeras korban menggunakan foto atau video yang berbau pornografi. Foto atau video itu biasanya didapat baik dari hacking maupun diberikan oleh korban sebagai salah satu bentuk kepercayaan dalam hubungan dengan pacar, dengan kekasih. Nah, yang kita perlu garis bawahi adalah kalau menurut saya Kak ya, sepengalaman saya, kita kalau ngirim foto sih terserah ya, cuman sewajarnya saja. Karena kita nggak tahu ya itu apakah itu bisa jadi bumerang bagi kita sendiri apa enggak. Jadi ya lebih ke sewajarnya aja. Jangan karena kita terlalu sayang sama pasangan kita, karena kita terlalu cinta, akhirnya kita mau saja melakukan apa yang dia mau. Sextorsi ya? Iya. Diminta foto gini mau, diminta video gini mau, pap dong, akhirnya dikirim. Padahal ya kita nggak tahu ya itu pasangan kita bisa selamanya dengan kita atau enggak. Apakah itu bisa membahayakan kita atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Apa ya? Kok menyeramkan gitu. Iya, menyeramkan. Tapi misalnya gini, Vip, kalau kasusnya misal contoh kepalanya diedit, ya badannya juga diedit, itu termasuk sextorsi nggak sih gitu-gitu? Itu masuk di itu ada lagi ya. Gitu. Dimana teknologi kecerdasan kayak kita nge-crop itu ya, nge-crop itu nanti aja dulu. Balik lagi ke Han. Kayak gimana Han melihat sextorsi ini? Han, kan gini loh Han, yang namanya kecanggihan alat teknologi ya nggak apa-apa dong gitu loh. Iya. Ya mungkin kalau pacaran jarak jauh LDR ya kan, ya kayak gimana? Benar sih kayak Kak bilang tadi ya. Sebenarnya kan kalau sewajarnya ya, kita kalau kirim foto tuh ya udah sewajarnya aja. Tapi kan
ya kita tidak melihat dari sisi yang lain, mungkin seperti yang tadi Kak Afif bilang, hubungan dengan kekasih, karena dia sudah sayang, aku percaya sama kamu, masa ya kamu nggak mungkin lah. Tapi kan nggak selamanya juga ya. Iya kan nggak selamanya, mungkin kedepannya kan kita nggak tahu ya hubungan itu seperti apa, bisa aja itu disalahgunakan. Itu mungkin yang membuat ya sekstorsi ini bisa dibilang ya lumayan menyeramkan ya, kayak mungkin sangat menyeramkan ya kalau misalnya sampai disalahgunakan seperti itu. Tapi gini Han, ya Hana kan seorang psikolog gitu lah ya. Iya. Kamu kalau nggak ngelakukan kayak gini berarti kamu nggak sayang dong sama aku. Ya wajar, kita kan jarak jauh, kayak gimana cara? Ya udah kalau kamu nggak mau, mending kita putus. Nah kayak gimana? Kalau ada kasus seperti ini? Iya, kalau mungkin karena masih mahasiswa ya kan, mungkin ya masih belajar. Kalau aku pribadi sih melihatnya ada teman lah, ibarat ada teman lah ibaratnya. Teman ya, mungkin ya kembali lagi kalau misal dia belum melakukan ya, mungkin kayak ada teman cerita ke aku nih, kayak Han aku dikirim ini nih, disuruh sama pacar ngirim ini, ya aku sebagai temennya mengingatkan dong, kamu harus bijak nih ya. Karena kan anggapannya kalau misalnya kita sudah mengirim sesuatu, kita harus siap nih menerima apapun resikonya ya Kak ya. Kan kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa, tapi ya kalau misalnya sudah terlanjur nih, ya sudah kesebar, sudah melakukan ya, aku sebagai teman ya pastinya harus mensupport ya, harus mensupport dan juga sebenarnya tuh ada hukumnya ya Kak Afif ya, benar kan? Juga, ada hukumnya loh kalau misalnya si korban ini nggak terima ya, kayak ini bisa loh kita pidanakan seperti itu. Jadi memang ya kita sebagai teman ya pastinya awalnya harus mensupport dulu, harus mensupport ya bagaimanapun caranya, kita harus menguatkan dia dulu biar dia tidak merasa kecil hati gitu ya, karena kan udah terlanjur seperti itu sih Kak. Cinta sih boleh aja teman berdua ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Jangan terlalu lebay, alay, ujung-ujungnya takutnya merugikan diri kamu nantinya ya. Tapi kalau Afif gimana Afif, kalau seandainya punya teman kayak gini Afif gitu loh, aku udah terlanjur gitu loh, kayak gimana? Aku takut, tapi aku takut nanti disalahgunakan, kayak gimana Afif? Yang jelas udah terlanjur loh Afif. Kita sebagai teman itu ngomongin dulu ya. Itu kan konteksnya dia cerita. Dari saya biasanya saya tanya, kamu maunya didengarin atau butuh saran? Kalau butuh saran ya kita kasih saran. Salah satunya apa? Kalau dia udah terlanjur, jangan lakukan lagi. Sederhananya, jangan lakukan lagi. Kalau emang itu bisa berdampak secara psikis, dia ngerasa keganggu, bisa juga bisa minta bantuan ke orang yang lebih ahli. Entah ke konselor atau ke psikolog. Itu sih banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak. Ya. Jadi sekstorsi ya. Sekstorsi. VSC itu lah ya biasanya ya, VSC ya. Selain sekstorsi apalagi isu-isunya Afif? Yang tadi sempat di-spill tadi. Yang kayak foto edit ya. Kan kita lihat Afif. Kecanggihan itu sederhananya kita lihat di medsos lah, di TikTok contohnya. Di TikTok banyak, kalau di luar ini ya banyak yang kayak bikin video padahal dia nggak bikin video itu, kayak bikin video karaoke misalnya, padahal padahal dia nggak ngelakuin, kayak orang publik yang terkenal, public figure, dia bikin video kocak padahal dia nggak ngelakuin. Itu kan salah satu bentuk kecanggihan teknologi. Padahal kita nggak tahu ya itu dia itu berkenan atau enggak dibikin kayak gitu. Kita nggak tahu posisi dia berdampak apa enggak ke dia. Jadi, ya kita lihat teknologi ya bisa bahaya, bisa menguntungkan juga sih. Apalagi sekarang ini Viv, dengan kecanggihan AI juga ya. AI itu. Itu luar biasa. Luar biasa sih saya. Wah, kok bisa gini gitu. Iya, dan bisa disalahgunakan. Bener. Ya, tapi kalau menurut Hana kayak gimana Nah? Tapi kan secara kan ya ini kan sudah kecanggihan zaman gitu loh. Ya melakukan konten-konten gitu loh. Ya ujung-ujungnya hanya pengen dapat followers ya, insight-nya bagus, ya udah nekat melakukan apapun lah itu. Gimana Han? Iya benar sih ya, mungkin kita juga melihat ya banyak ya kayak sekarang tuh kasus-kasus yang kayak public figure terutama ya kita melihat, dan sebenarnya masyarakat tuh kadang kayak gampang kegoreng ya Kak ya. Mungkin baru keluar video ini kan rata-rata orang-orang kayak ya dong videonya, padahal kita belum tahu sebenarnya nih aslinya dia apa bukan gitu ya. Itu mungkin juga ya salah satu mungkin yang harus kita lihat, bahwa kita juga harus lebih bijak ya dalam media sosial. Jadi kita jangan sampai gampang
tergoreng atau gampang terfitnah gitu, karena kan kita belum tahu kebenarannya tuh apakah itu benar emang dari orang yang bersangkutan atau tidak. Ya seperti tadi juga sih, karena kecanggihan AI ini luar biasa ya Kak ya. Saya pun mungkin sebagai yang generasi muda aja kadang kayak wah gila ya, ternyata emang teknologi ini sekarang keren, bukan main-main gitu loh. Bukan main-main banget gitu ya, kayak foto aja, gambar, video aja bisa diedit seril mungkin gitu, padahal kayak bukan dia tapi bisa kayak digabung-gabungin gitu. Tuh gitu sih, ya. Jadi pergunakan baik-baik daripada kamu mengedit yang enggak. Mendingan kamu ngedit desain grafis kok. Ya kan? Iya, itu lebih jelas lagi ya. Atau kamu main Canva deh intinya ya. Oke, terus gini nih Kak, aku inget dulu ya waktu saya masih SD. Jadi saya juga pernah bermain aplikasi editing. Di zaman dulu aja, waktu saya masih SD, mungkin beberapa tahun yang lalu lah, 10 tahun atau lebih lah. Itu kita udah bisa loh ngedit muka kita dipasang ke tubuh yang lebih kekar, yang lebih kurus. Apalagi sekarang tinggal sekali klik udah berubah. Betul. Tapi kalau untuk Afif gimana, Afif? Ya kan sekarang orang-orang itu berlomba-lomba untuk bikin konten gitu loh. Iya, hanya untuk cari subscriber, followers, ya udah apapun dilakukan gitu loh. Gimana, Fib? Mensiasatinya gitu loh. Mensiasatinya kalau pengalaman saya sendiri ya kan. Kita posisikan diri kita itu sebelum kita melakukan memberikan komentar atau melakukan hal-hal yang negatif dengan teknologi sekarang, kita memposisikan diri kita sendiri dulu. Kalau seandainya kamu digituin, kalau saya digituin gimana? Kalau kita mau melakukan komentar yang berbasis memberikan komentar negatif atau asusila di media sosial, ya gimana kalau itu terjadi ke adik saya? Karena saya juga punya adik perempuan. Gimana itu terjadi ke adik saya atau bahkan ke ibu saya? Gimana perasaan kita? Itu sederhananya. Kita posisikan dulu sebagai korban. Kita anggap bagaimana kalau saya, keluarga saya, kerabat saya, sepupu saya menjadi korban. Gimana dampak mereka? Itu. Kamu bayangkan itu ya? Saya bayangkan itu. Tapi Han gini Han, sebenarnya kalau seandainya mungkin ada teman ataupun orang terdekat dari kasus yang sama, ini orang ini kayak gimana Han? Sakit nggak sih Han? Ya apa ya? Pengen dipuja-puja, pengen dikenal orang, apapun dia lakukan gitu loh sebenarnya Han. Ada nggak istilahnya mungkin Han? Mungkin kalau istilahnya sebenarnya kayaknya enggak, tapi mungkin rasanya ya Kak ya. Memposisikan ya seperti tadi Kak Afif bilang, kalau kita melihat kayak bagaimana sih kita kalau lihat situasi seperti itu ya pastinya kita harus bijak sih Kak. Maksudnya kita melihat bagaimana nanti kayak aku sebagai perempuan kan ya mungkin lumayan relate ya Kak ya, kalau melihat banyak nih public figure perempuan yang menjadi bulan-bulanan netizen gitu ya. Itu kita melihat bagaimana sih rasanya gitu loh. Rasanya gimana, pasti kan ya aduh kayak sakit banget gitu loh. Dan itu kan bakal pengaruh juga ya ke karirnya public figure tersebut, terus juga bakal pengaruh juga untuk kondisi mentalnya juga, karena kan kebetulan aku lebih banyak belajar tentang psikologi ya Kak ya. Jadi emang kesehatan mental tuh merupakan kunci penting sebenarnya. Apalagi kalau hal-hal seperti ini dari omongan-omongan orang tuh bisa berdampak ke kondisi seluruh fisik, mental dan semuanya itu sih Kak. Terus gini, Afif ataupun Hana juga kan mungkin nggak tahu ya, mungkin pernah dengar lah ya, sosmed ini kan kadang kalau kita lihat kan fotonya cakep-cakep gitu loh, ganteng-ganteng gitu loh, dan padahal aslinya itu foto orang lain gitu loh. Kayak gimana? Apa yang ini kan kejahatan juga ya? Itu bisa berpotensi korban kita merasa tertipu. Iya, gitu loh. Ya kita juga perlu sadar ya Kak ya. Apa sih sederhananya gini? Kayak seperti yang Kakak kasih contohnya tadi, kita pakai foto orang lain biar terlihat cantik, itu bukan diri kita. Coba tanyakan kepada diri kita, kalau kita mendapat berkenal dengan orang yang sama, kita jadi korban. Kita bertemu dengan orang yang wah sepertinya cakep nih, padahal ketemunya enggak. Apa yang kita rasakan itu? Kalau nggak gitu, gini, sederhananya, tanyakan pada diri kita.
apakah yang saya lakukan itu merugikan orang lain atau enggak? Kadang-kadang kita terlalu menguntungkan diri kita sendiri ya. Cuman kita nggak tahu dampaknya itu apa. Betul. Ya. Banyak sih sebenarnya. Jadi lebih ke pandai-pandai kita bermedia sosial sih, Kak. Jadi ibarat lakukan dulu ke diri kamu, baru kamu lakukan dulu ke orang lain. Bener. Bayangkan itu betapa sakitnya ke diri kamu, apalagi kalau kamu itu lakukan ke orang lain. Bener. Viv ya. Oke. Terus kira-kira ada isu-isu apa lagi, Viv? Di kekerasan seksual yang berbasis elektronik ini, Viv. Ini kita ada contoh beberapa kasus sih, Kak. Jadi kasus itu ada seseorang itu kontroversi terjadi pada tahun 2023 saat video intim yang melibatkan dirinya tersebar dan viral di media sosial. Banyak coy. Banyak banget kan. Setelah itu si korban mengklarifikasi bahwa video tersebut disebarkan tanpa persetujuan dan tanpa izin. Mungkin ya kayak yang konteks tadi dia ngerasa sayang akhirnya bikin video gitu kan. Akhirnya ya kayak di contoh kasus ini, hal ini merugikan korban dari berbagai aspek, terutama nama baiknya. Jadi banyak. Jadi dia nggak hanya stres saja, nama baiknya juga tercoreng salah satunya itu. Sebab itu korban bisa membawa kasus ini ke pihak yang berwajib untuk mendapatkan keadilan. Kalau ini istilahnya apa, Afif? Maksud tadi sih, Kak, yang di fake. Itu sekstorsi tadi. Di sekstorsi. Wih ya, luar biasa loh ya. Parah sih itu. Jadi kalau bisa apa ya, hal-hal yang wajar aja gitu loh. Terus kasus yang lain, Vip, yang mungkin Vip ya, dari banyaknya isu Vip ya. Mungkin kan teman-teman, mungkin dari teman-teman sebaya kan mungkin udah turun ke lapangan gitu loh. Banyaknya kasus itu kasus yang mana sih, Viv, sebenarnya, Viv, yang beredar, yang mungkin yang sering terjadi di kalangan anak muda ini yang mana, Viv? Kalau untuk kekerasan elektronik ini, apalagi untuk seksual gitu loh. Lebih ke itu sih, Kak, ke media sosial itu kalau saya lihat jari kita itu ternyata berbahaya juga. Betul. Ada suatu postingan yang terlihat mungkin secara mata itu menggiurkan. Saya coba lihat, wah komentarnya begini ya ternyata. Banyak yang mengomentari anggota tubuh yang sensitif atau memberikan ajakan-ajakan yang tidak senonoh. Itu banyak banget sih kalau kita lihat di media sosial itu. Tapi kalau untuk Hana sendiri, nah ini sakit gak sih? Nah kalau seandainya mungkin ngelihat ya orang-orang seperti itu, mulutnya itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi tangannya ini loh yang rese gitu loh. Iya benar. Ya kadang kan kita kalau ngetik tuh kan ya nggak sadar ya kayak apa ngetik kekirim, tapi kita kadang tuh nggak mikir kayak dampak jangka panjangnya itu loh, Kak. Dan memang ya kembali lagi ya memang aduh itu sakit banget, dan itu ya kembali lagi juga kesehatan mental itu sebenarnya yang penting ya. Kesehatan mental itu ya pastinya yang mendapatkan ketikan-ketikan jahat itu kan bisa ya depresi, dia juga bisa cemas, dia merasa badannya udah kayak nggak berharga, terus dia pasti bisa menjauh juga dari lingkungan sosialnya dia, dan itu kita kadang tuh nggak mikir dampak panjangnya dari ketikan-ketikan jahat yang kita tuh seperti apa. Tapi pernah Hana coba mencari tahu nggak sih, mungkin ada apa ya, kenalan ataupun orang yang sempat curhat ke Hana mengalami kejadian yang sama gitu, tiba-tiba dia ya mungkin stres gitu loh, padahal dia cuma membaca gitu loh, Han. Kayak gimana, Han? Pernah nggak, Han? Sebenarnya ini beneran ya, kayak jadi aku tuh punya teman, Kak. Dia memang dia pernah sharing sih sama aku, kayak aku tuh salah ya kadang berpakaian seperti ini gitu ya. Mungkin kan itu kayak bentuk ininya dia, tapi kan kadang tuh ketikan-ketikan orang itu yang membuat dia tuh kadang kayak merasa kok aku tuh jadi kayak nggak pede gitu loh, Kak. Maksudnya tuh kan mungkin orang tuh ngetik ya buat ya iseng mungkin ya, tapi dia tuh nggak mikir kayak dampak jangka panjangnya gimana, dan ini benar-benar dirasain sama temanku. Dia benar-benar merasa ya rendah diri akhirnya, Kak, rendah diri, depresi, cemas, dan itu kan berarti kan emang udah kita simpulin emang dari ketikan-ketikan itu kan bisa pengaruh ke kesehatan mental. Gak cuma public figure ya, kadang orang-orang terdekat kita pun kadang banyak yang mengalami seperti itu ya, Kak, ya. Tapi kan ini kan membatasin gerak kita untuk berekspresi dong, Han. Masa kita salahan? Nah, kayak gimana coba? Ya Facebookku, Instagramku, ya baju-bajuku, ya kenapa? Kayak gimana dong? Masa kita malah yang dianggap salah?
Nah itu makanya Kak ya kembali lagi ya sebenarnya kan dari kitanya yang benernya awalnya kita harus melihat dulu dari memberikan komentar-komentar itu sih. Kembali lagi kita harus ya bijak gitu loh Kak. Karena kan yang kita berikan komentar ini kan anggaplah kita nggak tahu gitu bagaimana kondisinya dia dan mungkin kalau yang kita melihat dari sisi korbannya mungkin dia kayak memposting ya kayak sesuatu yang mungkin kita lihat cantik atau apa itu kan mungkin bentuk kepercayaan dirinya dia gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri kalau orang kan harus bebas berekspresi gitu ya. Jadi kembali lagi ke kita ini yang melihat ini seperti apa sih ya, kita harus ya kalau misalnya kita mau iseng ya kita harus lihat ini bener apa enggak sih gitu loh. Kita harus lihat dari sisi yang kita berikan komentar itu sih. Karena itu ya kembali lagi kayak pengaruh juga loh ketika iseng kita itu bisa bikin orang tuh ya stres, cemas kayak gitu sih Kak. Aku nggak kebayang loh ya kalau ibarat sekelas apa ya Raffi Ahmad ataupun Nagita gitu loh dikomentarin yang aneh-aneh gitu loh. Ngapain sih mau sama Raffi Ahmad tuh playboy gitu ya kan. Padahal orang kan kadang menilai seseorang itu kan terkadang dari luar gitu loh, tapi nggak tahu dalamnya. Oke, Hana Maria ya. Kalau ngomongin tentang masalah apa ya bisa dibilang kesehatan kekerasan seksual yang berbasis elektronik itu kan udah banyak hal yang udah kita bahas tadi mulai dari isu-isunya ya. Jadi kali ini ada dampak negatif dari kekerasan seksual yang berbasis elektronik ya. Gimana? Afif? Dampak ya yang jelas itu kerugian secara psikologis. Dampaknya kayak dia ngerasa cemas, sedih, khawatir, takut, dan masih banyak lagi. Terus ada lagi keterasingan sosial. Jadi katakan videonya atau fotonya itu viral. Jelas kan ada beberapa orang yang melihat, bisa jadi orang terdekatnya. Akhirnya muncul, wah dia ya ternyata gini orangnya, ternyata dia gini, dia melakukan hal ini, padahal sejauh ini kita lihatnya dia orang yang baik ternyata kok di belakang kita dia kayak gitu ya. Jadi kan nambah bebannya, nambah dia selain dia mengalami kekerasan berbasis elektronik, akhirnya dia mengalami kekerasan secara langsung. Ini si korban. Iya, si korban. Terus? Secara langsung. Jadi kan dapatnya double ya. Doublenya yang pertama dia secara elektronik, dia dapat komentar, dia juga namanya juga tercoreng di media sosial, dan juga dia secara langsung dari orang sekitar. Kamu kok kayak gitu ya? Gak nyangka loh. Padahal kamu itu kayak gini, kamu itu baik, kamu itu lemah lembut. Ternyata kok kayak gini di belakang kamu ya. Nah itu, akhirnya dia juga mental kayaknya juga langsung mental yang dimakannya ya. Jangan salah loh teman Pro 2. Apa ya? Mungkin bagi kamu itu memberikan komentar-komentar itu mungkin biasa, tapi bagi orang yang apa ya korban itu luar biasa bisa jadi bunuh diri loh ya. Bisa juga kalau itu. Kenapa benar Han? Kayak gimana Han? Iya benar ya, karena kan ya itu tadi sih sebenarnya dampak dari yang udah dijelasin ke Afif ya. Kalau kita sudah merasa ya awalnya anaknya ini loh ceria banget loh, tapi setelah mengalami suatu kejadian itu jadinya dia lebih tertutup. Betul. Nah dari situ kan mungkin dia merasa bahwa ya aku nih udah nggak ini berharga nih, aku udah nggak pantas buat siapa-siapa, kayak ada nih yang bisa ngerti aku gitu kan. Jadi mungkin ya adalah indikasi-indikasi ketika dia merasa seperti itu, ya dia bisa aja berpikiran satu caranya adalah ya udah dia mengakhiri hidupnya sendiri aja gitu, karena ya dia sudah merasa tidak berharga gitu ya buat dirinya sendiri maupun orang lain kayak gitu. Han, apa ya? Mungkin kalau dari kamu, kalau seandainya mungkin ada orang yang lagi dengerin ngalamin kejadian yang sama, menguatkan mental dia gimana, Han? Ya kalau ini ketika kita sudah mengalami kejadian seperti itu sih, memang kalau diminta untuk kuat tuh susah ya Kak ya. Pastilah kita pun kalau menempatkan ketika sudah dalam posisi kita udah jatuh, itu kan pasti bangunnya untuk bangkitnya susah. Ya caranya adalah yang pasti jangan takut untuk mencari bantuan sih sebenarnya. Jangan takut untuk
kamu itu harus berani loh untuk bersuara. Tapi kan itu susah ya, pasti butuh waktu nih Kak. Nah yang pasti, yang pertama ketika sudah mengalami kejadian seperti itu adalah cari orang yang terdekat. Iya, orang terdekat, bener ya seperti Kak bilang ya, cari orang terdekat yang sekiranya kamu percaya. Dan pasti memang itu butuh waktu ya Kak. Dan pasti nggak langsung instan nih ketika kejadian seperti itu langsung, wah aku harus cari orang dekat, pasti susah banget gitu ya. Aku pun mungkin belum mengalami, tapi pasti kalau memposisikan diri seperti itu pasti susah banget. Makanya ya pasti perlulah itu beberapa hari, pasti ada proses penerimaan dulu, pasti proses penerimaan ya, baru setelah itu dia harus mencari ya orang yang mungkin dia percayalah Kak, satu orang lah minimal yang dia percaya. Dan seperti juga tadi Kak Afif bilang sebelumnya ya, mungkin ketika kamu udah nggak percaya siapa-siapa ya, mungkin penting loh untuk mencari bantuan seperti psikolog, konselor, karena kan memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah memang ya ahli lah di hal seperti itu. Dan pasti ya kerahasiaan itu pasti terjaga ya Kak, karena kan ketika kita sudah menjadi korban itu kan pasti ya dampaknya adalah kita akan mengalami sensor diri yang berlebih. Kita pasti akan takut, pasti akan merasakan takut untuk berkomunikasi dengan orang, kayak trauma ya. Iya, karena bentuk dari traumanya dia pasti dia akan otomatis akan punya batasan lah pasti ke orang, bahkan keluarganya pun pasti dia takut Kak. Kadang tuh banyak orang tuh yang nggak berani speak up karena dia tuh takut untuk berkomentar, takut orang-orang tadi berkomentar apa ya soal dirinya dia yang seperti ini. Ya itu mungkin caranya membantu ya, ketika udah tidak percaya siapa-siapa ya, cari bantuan ke orang yang memang sudah ahli di bidangnya ya, seperti tadi psikolog, konselor, atau mungkin kalau ada ya orang-orang terdekatnya yang dia percaya seperti itu. Betul. Terus kalau dari Afif ada dampak yang lain nggak Afif? Ya dari kasus ini Afif. Dampak banyak ya. Cuman ini apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara cyber atau secara IT ya mungkin ya. Yang pertama berpikir sebelum mengklik. Karena akhir-akhir ini kan ada beberapa tautan yang kita nggak tahu. Bahkan ada yang dikemas dalam bentuk undangan, padahal formatnya bukan PDF, tapi ada format lain lah. Itu kekerasan itu juga kan termasuk juga bisa mengambil data kita. Selain itu ada juga ketahui sumber bantuan Kak. Jadi ada yang namanya sahabat perempuan dan anak, namanya SAPA. Layanan ini suatu layanan dapat dihubungi oleh korban maupun pengintas kekerasan, baik perempuan maupun anak. Selain melalui hotline, korban kekerasan seksual juga dapat melaporkan kasusnya melalui email. Emailnya ke pengaduan@komnasperempuan.go.id. Lembaga Perlindungan Seksual dan Korban LPSK di call center 148 atau di WhatsApp, di WA di nomor 0857 7001 0048 di situ Kak. Jadi kita bisa melakukan aduan juga sih gitu. Deh, ya itu dia ya. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan ya. Ya ibarat itu tempat curhat yang paling mujarab juga. Terus ada juga ini Kak, di Sebaya itu kita bisa di PKBI itu ada konseling gratis khusus remaja. Jadi teman-teman bisa melakukan konseling gratis dengan Sebaya PKBI Jatim, dengan nge-DM Instagramnya nih Sebaya PKBI Jatim, maupun kalau mau konseling psikolog di klinik utama PKBI Jatim dengan bisa membuat appointment di WA hotline PKBI Jatim di 0823 2360 283. Jadi kalau kita emang butuh bantuan, butuh konselor atau mau curhat via DM bisa DM Instagram Sebaya PKBI Jatim. Cuman kalau kita membutuhkan orang yang lebih ahli lagi, butuh kayak psikolog, bisa juga langsung ke Hana aja udah. Bisa ke Hana atau bisa ke PKBI Jatim itu. Kita appointment dengan itu nge-WA itu. Kalau Hana tambahan mungkin waktu kita juga terbatas Han. Iya, mungkin karena aku juga mahasiswa psikologi Ubaya ya Kak. Sebenarnya kalau aku memperkenalkan sedikit, Ubaya ini cukup aware dengan hal ini gitu ya. Apalagi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya ini sudah banyak bekerja sama, satunya dengan 6 sekolah dampingan ya, terkait sosialisasi sih bagaimana kita harus lebih aware tentang kekerasan gender seksual gitu ya, yang berkaitan dengan online. Dan juga kami ini punya satgas Kak di Universitas Surabaya, itu punya satgas namanya WeCare. Nah WeCare ini nih berfokus pada
kayak orang-orang yang mengalami perundungan atau kekerasan seksual, terutama mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi teman-teman ya jangan ragu ya teman-teman, kalau misal memang memerlukan bantuan, ada nih di Ubaya, ada kami ada WeCare, ada juga PKLP di Fakultas Psikologi itu singkatannya Pusat Konseling dan Layanan Psikologis. Jadi memang memerlukan bantuannya ahli, kami tersedia di sini di PKLP, terus juga ada Satgasnya, juga ada WeCare seperti itu. Oke deh. Jadi cukup banyak bantuan sebenarnya dari Sebaya, dari Ubaya, dan mungkin banyak juga ya yang aware dengan akan hal ini. Betul, gitu. ya. Kamu tinggal searching aja pasti ketemu. Pasti ketemu sih. Oke, ya Hana, makasih banyak. Afif juga, thank you atas kerja keras kalian untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di bumi ini. Iya, betul. Kayak Ultraman ya, Kak ya. Iya.